Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang berjudul Kakak Maduku Psikopat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara di kota, Gani bekerja sebagai kuli bangunan. Dia kini bersiap-siap untuk pulang karena pekerjaan yang sudah selesai. Ia terus membayangkan istrinya, rasa rindu kian membuncah, mengingat Durma yang sedang menunggu kepulangannya di rumah. Aku akan pulang tiba-tiba agar dia senang mendapat kejutan, gumam Gani sumringah. Ia mengirimkan seluruh uang gaji dan semua yang ia miliki pada Nurma. Gani sangat mencintai Nurma lebih dari apapun. Zara, kamu apain Nurma? Bentak Yanti. Begitu ia melihat Zara keluar dari dalam kamarnya. Zara berdecik kesal. Semenjak tahu kalau ini menjadi kaya, mertuanya mulai menunjukkan sifat aslinya. Ya mana aku tahu lah, tanyain aja sama Nurma, jawab Zara ketus. Ia malas meladeni mertuanya yang gila harta. Kamu itu, kalau ngomong sama orang tua tuh yang sopan, cecar mertuanya tak terima. Ibu juga, mentang-mentang sekarang Mbak Weni kaya aja, kelihatan wujud aslinya. Dulu aku yang disanjung dan Mbak Weni dicaci maki. Sekarang aku yang kena. Gak lucu banget. Tambik Zara tak kalah kesal. Dasar menantu gak tahu diuntung, hardik Yanti yang mulai terpancing emosi. Dasar mertua gila harta, balas Zara tak kalah sengit. Tangan Yanti melayang hendak menampar pipi Zara, namun berhasil dicekal oleh Weni. Tolong, yang hanya tinggal menumpang, jangan banyak tingkah, ketus Weni seraya mengembaskan tangan Yanti secara kasar. Weni selalu berada di pihak Zara karena ia tahu betul bagaimana rasanya disisihkan. Yanti tak menjawab. Ia mengetakkan kakinya lalu pergi membawa hatian tungkol. Sementara Zara, ia diam mematung dengan perasaan tak karuan. Berhadapan dengan Weni selalu membuatnya canggung. Terima kasih Mbak, selalu membela aku, tutur Zara membaca keheningan. Sementara Weni hanya tersenyum. Aku berada di pihakmu karena aku tahu bagaimana rasanya selalu salah di mata mereka. Binar mata Zara menyiratkan rasa peduli yang tinggi terhadap Weni. Ia tahu keadaannya yang sekarang bukanlah kehendaknya. Weni berusaha kuat dan tegar. Namun aku masih belum bisa memecahkan teka-teki ini sepenuhnya. Mbak Weni, aku... Zara menjeda ucapannya, ia bingung harus bicara apa. Katakan, apa yang ingin kamu katakan? Ini. Zara menyerahkan kalungnya waktu ia dapat dari Feren. Weni meraih kalung itu dengan mata berbinar. Kamu dapat dari mana kalung ini? Weni menggenggam erat kalung pemberian ibunya. Dari Feren, anak dari almarhumah Bitati. Dia juga meminta maafnya sebesar-besarnya Mbak atas kesalahan yang dilakukan ibunya semasa hidup. Pungkasnya, Weni tersenyum. Senyum itu hanya terukir tulus pada Zara dan Satria. Aku sudah memaafkannya. Weni memakai kalung itu. Ia terus menatap leontin cantik yang ia rindukan selama ini. Mbak, mereka tidak benar-benar membuangmu. Mereka hanya sedang melindungimu dari bahaya. Terlambat. Zara terdiam mendengar jawaban Weni. Sementara Weni kini hanya memegang liontin kalung itu dengan tatapan kosong, entah apa yang ada di pikirannya. Hanya Bojum yang sayang sama aku. Mereka semua palsu. Weni masih memasang wajah dingin. Itu semua tidak benar. Mereka menyelamatkan Mbak, elak Zara. Sementara Weni hanya tersenyum kecut. Ia menunduk menahan sesak di dadanya. Sudahlah Zara, itu bukan urusanmu. Kalau tidak tahu apa-apa, jadi diamlah.
tangis Weni dengan suara datar. Zara terdiam. Ia mengingat kembali apa yang diucapkan Devan. Jangan ikut campur. Kalimat itu kembali terngiang di telinganya. Maafkan aku, Mbak. Aku tidak bermaksud untuk... Lupakan saja. Malam ini, tolong ambilkan barang Mas Satria di rumah lama. Dan jangan kembali sebelum matahari terbit. Zara terdiam mendengar jawaban Weni. Sementara Weni kini hanya memegang liontin kalung itu dengan tatapan kosong, entah apa yang ada di pikirannya. Baik, Mbak. Weni melengos pergi. Setelah mendapat jawaban Zara, tanpa ia terus memegangi kalungnya, Zara tersenyum. Raut rindu terpancar jelas di wajahnya. Apa mungkin Mbak Weni menyuruhku pergi karena apa yang dikatakan Bang Devan benar? Ada hal besar terjadi malam ini. Zara bertanya-tanya dalam hati. Sebaiknya aku turuti permintaan Mbak Weni, karena jika tidak, nyawaku dalam bahaya. Gumam Zara. Ia lalu kembali ke kamarnya. Nurma duduk termenung di sofa ruang tamu. Tatapannya kosong seperti orang hilang akal. Wajahnya pucat tak bersemangat. Biasanya ia akan sangat ceria, tapi kali ini dia hanya duduk terdiam. Nur, kamu ini kenapa sih sebenarnya? Kok dari pagi tadi kayak orang linglung? Tanya Yanti, seraya duduk di samping putrinya. Ia mengelus rambut tangan Nurma yang dingin. Tak ada jawaban dari Nurma. Ia masih membisu. Hanya mulutnya terus bergumam tidak jelas entah apa yang dia ucapkan. Yanti hanya mendengus lemah menatap prihatin kondisi putrinya. Sementara di tempat lain, Gani baru saja sampai. Dengan senyum melebar, ia membawa cincingan untuk sang istri. Aku pulang, sapa Gani antusias. Namun pintu terkunci. Gani kebingungan. Ia lalu mencoba bertanya pada tetangga yang kebetulan berada di luar. Mbak, Nurmanya kemana ya? Tanya Gani kebingungan. Loh, kan Nurma sekarang tinggal sama Weni di rumah barunya yang gedong itu. Saut wanita setengah tua itu. Ia masih sibuk mengangkat pakaian kering. Weni, bukannya? Kalau nggak percaya, kamu samperin aja ke sana. Rumahnya di ujung jalan, paling gede. Setelah wanita itu sedikit ketus. Ia lalu membawa keranjang cuciannya ke dalam rumah. Sementara Gani tampak menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Lalu membawa barang bawaannya. Gani mengeluarkan kunci cadangan, membuka pintu rumah. Ia letakkan semua barang bawaannya tadi, lalu berganti pakaian. Istirahat dulu kayaknya. Capek banget. Baru saja ia hendak merebahkan tubuhnya, Gani terperanjat karena mendapati sebuah celana dalam laki-laki di atas tempat tidur yang berantakan. Apaan ini? Gani merentangkan benda menjijikan itu. Matanya membulat sempurna. Tampak sebuah celana dalam pria dengan noda putih yang tambah sudah mengering. Di sana juga terdapat gaun malam istrinya yang juga terdapat noda yang sama. Sialan, jalang itu ternyata main gila di belakangku. Umpat Gani memburu. Wajahnya memerah padam. Ia berjalan cepat menuju dapur. Diambilnya sebuah parang tajam dari tepat perkakas. Ia menyembunyikan benda tajam itu di dalam bajunya. Dengan menggunakan motor yang ia beli dari hasil mencuri uang warisan Weni, ia melajukan motor itu mencari keberadaan istrinya. Tak lupa juga ia bawa barang bukti agar Nurma tak bisa lagi mengelak. Sesampainya di sana, Gani terperangah melihat pemandangan di depannya. Namun ia tak peduli kali ini. Amarahnya kian memburu saat melihat Nurma menatap kedatangannya dengan tatapan tak percaya. Mas, kamu sudah pulang? Gumam Nurma terbata. Matanya kian membola saat suaminya melempar pakaian menjijikan itu ke wajah Nurma. Apa ini? Nurma menatap pakaian di tangannya. Tubuh lemas itu menggigil seketika, apalagi saat melihat Gani mengeluarkan sebilah parang di tangannya. Mas, tolong, kamu jangan macam-macam. Nurma mundur 5 langkah. Ia gelagapan melihat parang yang dilayangkan suaminya. Weni? Gani tergagap.
saat Weni menangkis tangan Gani hingga parang yang ia pegang terempas ke dinding. "Bukan bagianmu," sentak Weni setengah berbisik, namun penuh penekanan. Maksud Mbak apa?" Nurma semakin dibuat takut mendengar ucapan Weni. Sementara Weni menyeringai tajam melihat Nurma. "Kau yang mengantarkan nyawamu pada aku, yang sudah masuk ke rumah ini, tak akan bisa keluar." Zara yang mengintip kejadian itu dari kamar hanya menelan saliva. Bahkan tenggorokannya terasa tercekat mendengar penuturan Weni. Wajah Gani memucat melihat perubahan drastis pada Weni. Juga dengan Nurma, Satria yang mendengar keributan keluar dari dalam kamarnya. Melihat sang adik yang mematung dengan wajah pucat, ia hanya menatap semuanya dengan tatapan dingin. "Simpan tenagamu sayang, jangan buang tenagamu untuk manusia-manusia tak berguna ini," tutur Satria lembut. Ia lalu meraih tangan Weni yang disambut hangat oleh Weni. Nampak romantis seharusnya, tapi malah terlihat menyeramkan untuk orang-orang yang berada di sana. Mas Satria," panggil Nurma. Ia mencoba mencari pembelaan, namun Satria tak peduli. Nurma melihat abangnya seperti mayat hidup, dingin, bukan seperti Satria yang dulu peduli padanya. Gani masih menatap sengit ke arah Nurma. "Mas, tolong maafkan aku hilaf," cicit Nurma memelas. Ia mencoba meraih tangan Gani, namun ditepis kasar olehnya. "Jangan sentuh aku, manusia kotor sepertimu memang pantas berada di sini," herdik Gani penuh penekanan. Lalu ia pergi meninggalkan Nurma yang kebingungan. "Bagaimana ini? Kalau aku pulang, pasti dia akan membunuhku," gumam Nurma kelabakan. Hari mulai sore, Zara bersiap untuk pergi ke rumah Satria seperti perintah Weni. Namun ia mencari kunci motornya yang tiba-tiba saja hilang. "Perasaan tadi di sini deh." Zara terus mencari kunci motornya ke sana kemari, namun tak ia temukan. Tak berselang lama, ia mendengar deru mesin motornya melaju. Zara berlari melihat siapa yang memakai motornya. "Nurma!" begik Zara. Namun Nurma terus melaju dengan membawa barang-barang miliknya. Manusia itu kabur ternyata. Zara mendengus kesal. Ia jengkel karena harus pulang dengan jalan kaki. Weni yang mendengar teriakan Zara langsung keluar. Seringai tajam terukir di bibirnya. Zara hanya tersenyum melihat Weni. Hatinya masih dongkol, malas untuk bicara. "Zara," panggil Weni saat Zara berjalan melewatinya. "Iya Mbak." Zara berbalik menghadap pada Weni. "Tetap di sini. Lupakan perihal aku menyuruh untukmu pulang." Kalimat itu lolos dari mulut Weni, dan tanpa menunggu jawaban apapun, Weni berlalu pergi. Sepertinya memang Nurma sasaran malam ini. Batin Zara bermonolog. Waktu berjalan, jam menunjukkan pukul 9 malam. Semua orang berada di dalam kamarnya. Dengan susah payah, Zara terus mencoba memejamkan matanya, namun tetap saja sulit, malah membuat kepalanya pusing. Suara ketukan itu terdengar dari arah jendela. Zara termangu. Sebenarnya ia was-was, tapi ketukan itu membuatnya penasaran. Zara mencoba kembali memejamkan mata, namun ketukan itu kembali terdengar. "Siapa?" Zara membawa langkahnya perlahan. Ia harus tetap hati-hati. Saat tirai jendela tersibak, Zara melihat sosok hantu tanpa kepala. Semuanya berjumlah 4 orang. Sepertinya semua arwah yang mati secara tak wajar itu. Mereka serentak menunjuk ke arah pavilion yang letaknya di belakang rumah. Zara juga baru menyadari keberadaan pavilion itu. Walau badannya gemetar karena takut, Zara terus dihantui rasa penasaran. "Bagaimana ini? Aku takut," gumam Zara. Ia lalu bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia membawa tas kecil miliknya, memasukkan barang-barang yang waktu itu diberikan Devan. Zara membuka pintu perlahan. Derit suara pintu membuat jantungnya semakin kencang berpacu. Zara berjalan mengendap-endap. Saat melihat Weni keluar, dengan cepat Zara berbunyi.
Kondisi rumah yang temaram membuat Zara lebih leluasa untuk bersembunyi. Tampak Weni sedang memerhatikan sekitar. Zara memegangi dadanya yang berdebar kencang. Nyawanya bisa terancam kalau Weni mengetahui jika dirinya keluar kamar. Suara sepatu heels yang beradu dengan lantai terdengar semakin menjauh. Zara mengintip dari balik almari besar tempat dia bersembunyi. Aman. Zara mengendap-endap, mengikuti kemana Weni pergi. Weni masuk ke dalam pavilion itu. Zara mengekor dari belakang. Dari luar terdengar suara seorang seperti sedang melakukan pemujaan. Zara mengintip dari sela jendela. Matanya membulat sempurna saat melihat kondisi di dalam sana. Satria terbaring di atas ranjang berukuran sedang, sementara Weni memujah kepala kambing di hadapannya. Di sana juga berderet kepala-kepala manusia yang dijadikan tumbal. Zara menutup mulutnya. Bahkan tangisnya hampir saja pecah saking takutnya. Perutnya tiba-tiba mual. Zara melihat sebuah cincin di atas nampan beralaskan kain merah. Weni memuja potongan kepala kambing itu dengan berbagai mantra yang terucap dari mulutnya. Weni lalu mengambil sebilah keris, lalu menyayat jarinya hingga mengeluarkan darah. Darahnya lalu diteteskan kepada kepala kambing itu. Setelah selesai, Weni lalu berjalan keluar. Zara yang menyadari itu gegas bersembunyi di antara ribuan pohon. Tiba-tiba handphone Zara berbunyi. Zara langsung menekan tasnya saat bunyi itu terdengar nyaring. Langkah Weni terhenti. Pandangannya mengedar mencari sumber suara. Perlahan Weni berjalan ke arah Zara. Zara terus membekap mulutnya. Pegang melati itu. Iblis itu benci pemelati. Bisikan itu tiba-tiba terdengar di telinga Zara. Gegas Zara mengambil melati di dalam tasnya dan memegangnya. Wangi melati tiba-tiba semerbak. Weni langsung menutup hidungnya dan berlari menjauh. Alhamdulillah. Zara mengelus dadanya, merasa lega karena selamat. Ia lekas membuka ponsel miliknya. Ternyata Devan. Satu pesan masuk di aplikasi hijau miliknya. Hati-hati. Weni sedang mengincar Nurma. Dan sekarang ia sedang menuju ke rumah lama. Zara membaca pesan itu dengan seksama. Ia kembali mengintip ke dalam pavilion itu. Satria masih terbaring, tubuhnya pucat seperti mayat. Zara memberanikan diri masuk ke dalam pavilion itu. Walau dadanya berdebar kencang, ia mencoba mencari informasi sekecil apapun itu. Pandangannya tertuju pada sebuah buku tebal dan usang. Gegas ia mengambil buku itu dan berlari keluar. Zara kembali masuk ke dalam kamarnya. Penasaran, ia langsung membuka buku itu. Tampak aksara Jawa kuno tertera di sana dan juga gambar-gambar aneh. Pesugihan 7 turunan, di mana setiap malam Jumat Kliwon si pemuja harus memberikan tumbal berupa kepala manusia. Lalu setelah itu berhubungan badan dengan manusia yang nantinya akan dirasuki oleh iblis tersebut. Jatuh Zara membaca sebuah kata yang ia mengerti. Bermodalkan ilmu yang ia pelajari, Zara membaca bait demi bait kalimat di buku itu. Jumlah tumbal harus mencapai 7 orang untuk menyempurnakan cincin keramat yang akan membuat si pemuja menjadi kuat tak terkalahkan. Sambung Zara. 7 orang, sekarang baru 4. Astagfirullah, siapa saja yang akan menjadi tumbal selanjutnya? Bang, katanya mau datang. Ada yang ingin aku tanyakan dan katakan, ujar Zara melalui telepon. Nanti abang akan datang di waktu yang tepat, saud Devan. Zara yang mendengus kesal, lalu mematikan sambungan telepon secara sepihak. Zara tersadar ia kembali linglung. Jika di depan Weni, ia seakan hilang kesadarannya. Entah mengapa, tapi ia seakan terhipnotis. Semuanya tambah aneh. Sebaiknya malam ini aku izin sama Mbak Weni untuk pulang ke rumah Mama. Siapa tahu dia mengizinkan. Rasanya lelah sekali menghadapi semua ini. Gumam Zara. Tunggu, Ibu.
Zara baru teringat akan ibu mertuanya. Tapi saat ia hendak menolong sang mertua, pikirannya tiba-tiba kosong. Entah kenapa, tapi itu semua nyata. Gimana kalau ibu jadi korban selanjutnya? Ya Allah, Mbak Weni juga akan menumbalkan ibu Mas Satria. Dan kenapa Mas Satria sama sekali tidak membela? Rentetan pertanyaan itu terus memenuhi isi kepalanya. Apa aku tolong ibu dulu? Tapi aku tidak punya kekuatan apapun untuk melawan Mbak Weni. Zara semakin dibuat dilema. Zara kembali mencari keberadaan buku yang ia ambil semalam. Ia harap pada petunjuk di sana. Buku yang terlalu tebal itu dibuka. Zara terus mencari halaman yang bisa membantunya. Nah, ini dia. Penganut akan melemah jika tubuhnya ditaburi garam. Gumam Zara membaca tulisan di buku itu. Tunggu, aku masih bingung dengan teka-teki ini. Mengapa Mas Satria dibaringkan di atas ranjang atas pemujaan? Dan jika Mas Satria juga seperti mayat hidup? Dan ingatan Zara kembali terngiang saat samar terdengar ibu mertuanya menolak jika Satria yang ada di hadapannya bukanlah Satria yang asli. Aku pernah bertemu dengan Mas Satria dulu, dan setauku dia memang memiliki tanda lahir di lehernya. Tapi yang sekarang ibu bilang tidak ada. Lalu kemana Mas Satria yang asli? Halusinasi itu berhasil membuat Gani ketar-ketir. Jasad Nurma sebenarnya masih berada di rumah lama. Sejauh mana kau berlari, Gani? Takdirmu akan tetap kembali untuk membayar dosamu. Gumam Weni. Weni sengaja membuat sebuah tipuan, yaitu meletakkan mayat Nurma di rumah Gani sebagai peringatan. Jelas itu bukan mayat Nurma yang asli. Itu hanya jelmaan iblis yang diperintahkan oleh Weni untuk menakut-nakuti Gani. Siang itu, warga digegerkan dengan penemuan mayat Nurma di rumah Satria yang dulu. Berawal dari seorang warga yang mencium bau bangkai, hingga mereka masuk rumah itu dan menemukan mayat Nurma tergeletak tak jauh dari pintu utama. Wah, kayaknya ini perbuatan si Weni. Kampung kita jadi gak aman semenjak kedatangan dia, teriak Lilis. Tetangga Satria memprovokasi. Suasana pengevakuasian jasad Nurma berlangsung ricuh. Para warga terus menghakimi Weni sebagai dalang dari semua kasus yang terjadi belakangan ini. Tenang dulu, kalian jangan gegabah. Tidak baik menuduh orang sembarangan. Apa kalian punya bukti kalau Mbak Weni yang melakukan semuanya? Semua warga terdiam saat tetua di kampung sana datang menengahi. Tapi kan aneh, Pak. Masa iya? Dulu dia wanita miskin yang gak punya apa-apa, tiba-tiba datang setelah hilang dengan keadaan kaya mendadak pula. Mana ada yang bisa kaya sekaligus seperti itu? Pasti dia menganut ilmu hitam. Dia menumbalkan warga kampung, bahkan keluarganya. Benar semua, teriak warga kampung serentak. Feren yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam mematung. Mereka melakukan kesalahan besar. Mereka bodoh. Iblis itu akan datang menyerang mereka semua. Feren membatin. Ia nampak ketakutan. Ia tahu betul Weni jika sudah merasa tersinggung. Feren memang tak terlalu mengenal Weni, tapi ia tahu jalan hidupnya selama di kampung ini. Dari awal dia datang menjadi sosok lemah lembut, hingga ia hilang dan kembali dengan sosok yang berubah secara drastis. Sementara Pak Tetua di sana masih sibuk menenangkan warga, dan sebagian warga lainnya mengevakuasi jasad Nurma. Feren masih berdiri mematung di belakang kerumunan warga. Lebih baik ada salah seorang warga yang memberitahu perihal keadaan Nurma pada Cak Yanti dan keluarganya, usul Pak RT. Lebih baik kita semua saja pergi ke sana, sekalian mendemo iblis itu agar pergi dari sini, ujar Calilis, kembali memperkeruh suasana. Calilis,
berhenti memperkeruh suasana. Jangan terus memprovokasi warga agar main hakim sendiri. Kalau ada apa-apa, kita semua yang kena imbasnya. Tegur Pak RT berharap semuanya bisa tenang. Cek Lilis hanya mencepik sembari melibat tangan di dada. Dia terus menggerutu merasa dirinya paling benar. Sementara Pak RT, ia memilih turun tangan langsung untuk memberitahu keluarga Nurma. Siap-siap, dia akan datang. Ada harga yang harus dibayar. Bisik Feren di telinga Lilis, membuat bulu kuduk Lilis meremang. Kamu ada gila. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Pergi sana. Hardik Lilis. Walau nampak sekali gurat takut di wajahnya, gelagatnya juga mencerminkan kalau dia sedang was-was. Sementara Feren, ia hanya menyeringai, membuat nyali Lilis menciut seketika. Feren menjadi aneh setelah kepergian ibunya. Suara bel berbunyi. Zara yang tengah sibuk berkutat dengan peralatan dapur gegas berlari untuk membukakan pintu. Sebentar, teriak Zara sembari mencuci tangan di wastafel. Baru saja Zara hendak menghampiri pintu utama, tampak Weni keluar dari dalam kamarnya dengan wajah dingin. Zara memperlambat langkahnya, mengekor di belakang Weni. Ya, ada apa? Tanya Weni saat melihat Pak RT sudah berada di depan pintu. Maaf Mbak Weni, kedatangan saya ke sini untuk memberitahu pihak keluarga Nurma. Tadi warga menemukan jasad Nurma di rumah lama Satria, dan sekarang sedang dalam proses pemakaman. Pungkas Pak RT. Weni hanya mengangguk mengiyakan. Nanti akan saya diberitahukan pada ibu dan Mas Satria. Ada hal lain lagi? Sudah Mbak, hanya itu. Kalau begitu saya permisi ya. Sahut Pak RT tergagap. Ia bahkan tak berani menatap wajah Weni. Tanpa bicara apapun lagi, Pak RT pun pulang. Sarah? Panggil Weni, membuat suaranya menggema di sisi ruangan. Iya Mbak. Sahut Zara seraya berlari menghampiri. Weni duduk di sofa single dengan kaki disilangkan. Tolong kamu ke kampung untuk menghadiri pemakaman Nurma. Katakan kalau pihak keluarganya yang lain sedang ada urusan, tidak bisa diganggu. Tita Weni. Zara mengangguk patuh. Lagi pula ia hendak mengambil motornya yang dibawa Nurma. Baik Mbak. Setelah menyetujui, Zara hendak menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Sekarang Zara. Tita Weni penuh penekanan, membuat Zara urung melangkah pergi ke dapur. Baik Mbak. Tanpa berpikir panjang, Zara akhirnya pergi menyelesaikan perintah Weni, walaupun hatinya sedikit dongkol karena harus pergi dengan jalan kaki. Sesampainya di sana, jenazah Nurma sudah berada di pemakaman dan hendak dikebumikan. Kedatangan Zara memancing bisik-bisik para warga, sedangkan Zara tak peduli. Ia masih tetap mengikuti acara pemakaman hingga selesai. Hei Zara, mana keluarga kamu yang lain? Masa ibunya gak datang? Dan itu, si Weni dan si Satria kemana? Mereka dan keluarganya. Suaminya juga gak tahu kemana tadi, disusulin Pak Halim. Cerocos Lilia julid. Cek, kalau nanya itu satu-satu, jangan main nyerocos aja kayak kereta api. Pusing jawabnya, ketus Zara. Ia sebal karena Cek Lilis mengerangnya dengan rentetan pertanyaan yang ia saja bingung kenapa. Ya udah, kenapa? Saut Lilis walau tak terima. Bukan urusan Anda, jawab Zara seraya mendekatkan wajahnya ke hadapan Lilis. Kamu ini emang gak pernah diajarkan sopan santun apa ya? Tangkis Lilis tak terima. Ia bahkan hendak menampar pipi Zara, namun tiba-tiba saja tangannya dicekal dari arah samping. Apa urusanmu? Tanya Weni yang tiba-tiba saja datang.
Ia masih tetap mempertahankan cekalan tangannya. Lilis terus beringis menahan sakit. Lepasin, Wen. Kamu ini apa-apaan sih? Gak sopan tau. Cerotos Lilis, namun tak digubris oleh Weni. Aku tidak pernah mengganggumu. Jika kau ingin ikut bermain, tunggu giliranmu tiba. Aku tidak akan melupakanmu. Bisik Weni di telinga Lilis, membuat tubuh Lilis menegang seketika. Lidahnya bahkan terasa keluh. Tanpa berkata apapun lagi, Weni berlalu pergi. Zara yang melihat kedatangan Weni tak banyak bicara. Ia masih diam menatap jenazah Nurma dikebumikan. Jangan buka mulutmu untuk hal lain yang tidak penting. Aku tidak akan bawamu. Jadi, jangan sekali-kali ikut dalam permainanku. Bisik Weni di telinga Zara. Sebelum ia pergi, Zara mengangguk faham. Sepulang dari pemakaman, Zara mampir ke rumah lamanya. Tampak motor kesayangan Zara masih terparkir di teras rumah. Saat pintu dibuka, bau bangkai menyeruak memenuhi sisi ruangan. Zara hampir batuk-batuk menahan bau busuk yang teramat tajam. Seraya mengibas-ibaskan tangannya, Zara berniat mencari kunci motor yang ternyata berada di meja makan. Darah yang mengering di tembok dan semua barang yang berantakan membuat Zara semakin risih terdiam diri di sana. Kemana Gani? Pasti dia kabur karena tak ingin ikut terseret. Gumam Zara bermonolog. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, Zara lantas bergegas pergi. Berlama-lama berada di sini membuat perutnya terasa mual. Rencananya ia ingin pulang sebentar ke rumah ibunya, tapi urung ia lakukan karena hari semakin gelap. Zara lalu memilih kembali ke rumah Weni. Kalau aku pulang, mungkin baru bisa kembali lagi besok. Kasihan ibu, kayaknya dia tertekan berada di rumah Mbak Weni. Lebih baik aku pulang aja. Pungkas Zara akhirnya. Ibu, aku datang. Yanti tersentak mendengar suara siapa yang datang. Jujur, ia sangat takut dengan kehadiran menantunya saat ini. Ia tahu jika Weni berniat jahat padanya. Mau apa kamu? Sentak Yanti. Tidak bu, aku hanya rindu caci makimu. Biasanya tidak ada hari tanpa makian ibu. Aku rindu sekali. Cerocos Weni seraya duduk di sebelah Yanti. Pergi kamu, dasar manusia iblis, hardik Yanti. Ia lalu meludahi wajah Weni. Bukankah itu perilaku yang sangat tidak sopan, Bu? Apa orang tuamu tidak mengajarkan apa itu sopan santun? Weni mengelap air ludah mertuanya itu menggunakan sapu tangan, lalu dilemparkan ke wajah Yanti, hingga membuat Yanti kaget. Menantu sialan, membuat Yanti kesal. Weni terbahak mendengar umpatan Yanti barusan. Bu, aku yakin kamu tahu jika aku akan menghabisimu. Tidakkah kamu mau berusaha membujukku? Atau untuk sekedar merayu menantumu ini agar aku melepaskanmu dan ibu bisa selamat? Usul Weni memberi saran. Yanti masih dengan congkaknya mengangkat wajah di hadapan Weni. Cih, tidak sudi aku memohon pada iblis sepertimu, tolak Yanti mentah-mentah. Weni tersenyum kecil, lalu meraih pisau yang letaknya tak jauh dari sana. Tidak akan seru jika hanya menggunakan ini. Weni meletakkan kembali pisau itu, lalu beralih pada sebuah golok tajam. Weni mengusap-usapkannya di wajah Yanti. Mau apa kamu? Wajah Yanti memegang. Benda tajam itu terus menggerayangi wajahnya. Tidak apa,
Hanya saja benda mainanku ini ingin berkenalan dengan ibu. Dan keras, jemari Yanti terpotong. Jeritan histeris itu terdengar jelas dan memilukan. Yanti melihat tangannya yang buntung. Ia tidak menyangka nasibnya akan menjadi seperti ini. Sekarang aku tanya, kau ancam apa, Simbo? Weni menjambak rambut Yanti dengan secara kasar. Yanti masih tampak berderai air mata. Apalagi maksudmu? Aku sama sekali tidak mengancam wanita tua itu. Laki Yanti tak terima. Ia bersikukuh menahan egonya. Cih, kalian pikir aku bodoh? Kalian mengancam Simbo, lalu menuduh Mbak Hana yang membalari uang warisan keluargaku. Selicik itu kan kalian? Hardik Weni penuh marah. Bukan aku, ini Degani. Dia juga yang telah melenyapkanmu, dibantu oleh Ratna. Jadi kau cari saja mereka, bunuh mereka. Jangan aku sama sekali tak tahu apa-apa. Yanti terus membela diri, membuat Weni semakin muak. Aku tahu, menantu dan ponakanmu itulah yang sudah mencoba melenyapkanku. Dan itu atas dasar perintahmu. Kau pikir aku bodoh? Bentak Weni kalap. Ia tak bisa lagi bersikap dingin. Aku bisa berusaha membuat kalian bisa menerimaku. Semua aku lakukan untuk kalian. Bahkan aku sendiri tersiksa atas semua kehendak kalian yang tidak tahu malu itu. Aku juga tahu kalau kalian merampas warisan pemberian orang tua kandungku. Aku diam. Aku tahu, tapi aku diam karena aku tidak mau membuat masalah. Tapi kalian serakah. Kalian malah mencoba melenyapkanku dan menjodohkan suamiku dengan orang lain. Kalianlah iblis sebenarnya. Keluar sudah semua hal yang menyakiti hati Weni selama ini. Hal yang selalu ia pendam sendirian. Malam ini, ia tumpahkan semuanya. Ia lampiaskan pada orang yang sudah menyakiti hatinya. Yanti tak mampu lagi berbicara. Tubuhnya lemas melihat Weni semakin murka. Darah segar terus mengalir di jarinya, membuat ia kehilangan banyak darah. Weni, tolong. Bagaimanapun juga, aku mertuamu, ibu suamimu, yang mengandung dan melahirkan suamimu. Tolong, lepaskan ibu. Tolong bantu ibu mengobati luka ibu. Ibu sudah tidak kuat lagi. Rintih Yanti melemah. Apa? Aku tidak salah dengar, Bu. Tolong. Sejak kapan ibu meminta tolong? Weni berjalan mendekat. Ditatapnya wajah Yanti yang semakin memucat. Aku tidak peduli. Setelah berucap demikian, Weni lalu pergi, meninggalkan mertuanya sendiri meraung menahan sakit. Bang, Ara boleh minta tolong gak? Seloroh Zara melalui seberang telepon. Katakan, apa yang bisa membantu? Tolong Ara titip ayah ya. Ternyata ayah diguna-guna oleh ibu, sehingga kuku hendak menikahkanku dengan Mas Satria. Mereka tak boleh tahu. Sudah kuduga. Biarkan saja. Mereka akan menanggung akibatnya. Sekarang kamu jangan banyak pikiran. Istirahat yang cukup. Jaga kesehatan. Baiklah bang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan juga. Akan kubicarakan nanti kalau sudah bertemu. Dan bang, aku masih penasaran. Bukankah waktu itu Mbak Weni hilang dalam keadaan hamil? Lalu kemana bayinya? Tanya Zara yang masih terus memikirkan hal itu. Sudahlah, itu bukan urusanmu. Biarlah itu menjadi urusan Weni. Kamu hati-hati. Jangan terlalu gegabah dalam segala hal, karena semua itu akan mencelakaimu. Tapi aku penasaran bang.
Simpan rasa penasaranmu itu untuk nanti. Sekarang keselamatanmu nomor 1. Bertahanlah hingga permainan selesai. Gani akhirnya sampai di tempat tujuan, di mana tampak sebuah rumah berukuran minimalis, bercat kuning cerah. Di sana adalah tempat di mana Ratna tinggal. "Ratna?" panggil Gani tak sabar, seraya terus menggedor pintu rumah. Sementara sang pemilik rumah masih tak kunjung membuka pintu. "Ratna, buka pintunya, Ratna," panggil Gani lagi. Kini semakin tak sabar. Tak berselang lama pintu terbuka, menambahkan seorang wanita yang usianya seumuran dengan Gani. "Ngapain kamu di sini?" tanya Ratna panik. "Ratna, Nurma sudah mati. Kita bisa menjalin hubungan kita kembali seperti dulu," ujar Gani begitu ia melihat kembali wajah Ratna, sedangkan Ratna terlihat panik. "Tidak, sekarang kamu pergi. Aku sudah punya kekasih. Jangan sampai Mas Agam tahu kalau kamu di sini," tolak Ratna kukuh. Ia nampak begitu panik melihat kedatangan Gani. Apalagi ia sudah tahu kalau Weni akan menghabisi mereka satu persatu. "Apa kamu bilang enggak? Kamu bilang akan tetap sama aku, Rat. Sekarang Nurma sudah gak ada. Kita bisa bebas melakukan apapun. Ayolah." Gani menerobos masuk ke rumah Ratna. Meski Ratna terus menghalangi, tapi tak membuat Gani cerah. Gani bahkan menerobos masuk ke kamar Ratna. Ruangan bernuansa hijau muda itu nampak bersih dan rapi. Ratna mengekor dari belakang mencoba membuat Gani keluar dari rumahnya. "Ratna, ayolah, aku rindu." Gani mendorong lembut tubuh Ratna hingga terbaring di atas ranjang berspray abu itu. Lalu dengan brutal, ia menciumi seluruh tubuh Ratna dengan penuh nafsu. Ratna yang awalnya menolak akhirnya luluh. Ia turut membalas permainan Gani. Ratna mulai membalas semua yang dilakukan Gani. Hasratnya pada Gani yang ia tahan selama ini akan tuntas sekarang. "Kau juga merindukanku kan, sayang?" bisik Gani di telinga Ratna. Di awal permainan mereka, "Aku sangat merindukanmu. Aku rindu permainan panasmu, sayang. Hanya kamu yang bisa membuatku tergila-gila dengan permainanmu. Ayo lakukan sekarang. Aku sudah tak bisa menanya lagi," racau Ratna. Keduanya pun melakukan hal terlarang itu dengan sangat panas. Lenguan keduanya terdengar saling bersautan. Sementara seorang pria di luar melihat pintu yang terbuka dan suara desahan yang amat ia kenal. Dan brak, pintu kamar Ratna didobrak secara paksa saat Agam datang dan mendengar suara lenguhan pacarnya dari dalam kamar. "Dasar jalang, sini kau!" umpat Agam murka. Ia langsung menjabak rambut Ratna dan menyeretnya keluar dalam keadaan tanpa busana. Tubuh Ratna dilempar ke kolam renang. Sementara Agam kembali ke kamar dan melihat Gani sudah menggunakan celananya. Dengan amarah yang memburu, Agam menghadiahkan sebuah bogem mentah tepat di wajah Gani. Gani meringis, mencegah sudut bibirnya yang berdarah. Agam kembali meraih sebuah vas bunga dan dilemparkannya di kepala Gani. "Iblis, keluar kalian dari sini!" teriak Agam murka. Ratna berenang ke tepian, lalu berlari mencari pakaiannya. Gani juga melakukan hal yang sama. Keduanya lalu minggat. Sebelum Agam melakukan hal yang lebih kecil lagi. "Semua ini gara-gara kamu, Gani. Aku sudah mulai hidup tenang dan kamu datang mengacaukan semuanya." Tutur Ratna tak terima. Sesekali ia meringkis merasakan sakit di kulit kepalanya. "Sudahlah Ratna, manusia seperti itu untuk apa dipertahankan?" ucap Gani enteng. Ratna terbelalak mendengar jawaban Gani yang begitu menyepelekan. "Apa? Matamu? Untuk apa? Kalau tidak ada Agam, aku sudah menjadi gembel karena kalian memakan semua warisan itu. Sementara aku hanya menjadi buronan sekarang," hardik Ratna.
Alah, sudahlah. Lebih baik kita pulang ke kampung. Aku sengaja mencarimu untuk membantuku melenyapkan lagi si Wen itu. Dia membunuh Nurma dan juga semua orang yang menyakitinya. Kita harus lawan dia dan kuasai hartanya. Usul Gani antusias. Aku tidak mau. Kau saja sana. Tolak Ratna seraya membuang muka. Ayolah Rat. Tidak mungkin kamu membutuhkan uang, bukan? Tawar Gani terus meyakinkan. Sudahlah, aku muak. Nanti saja aku pikirkan. Mereka berdua akhirnya menginap di sebuah hotel sederhana yang tak jauh dari sana. Sesampainya di kamar, Ratna langsung merebahkan tubuhnya yang lelah. Gani kembali menciumi tengkuk Ratna, namun ditepis kasar oleh Ratna. Awas, jangan dekat-dekat, bentak Ratna. Baru saja ia hendak memejamkan matanya, tampak potongan kepala Nurma menyembul dari balik lemari. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.